Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ibu doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan pagi ini Ibu akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih membahas mengenai bab 1, yaitu teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertiannya, ciri-cirinya, tujuannya, sampai kepada fungsi dari teks laporan percobaan. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke bagian yang lain, yaitu mengenai struktur teks laporan percobaan. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuannya adalah Ibu harapkan kalian dapat mengetahui struktur pada teks laporan percobaan. Baiklah, kita mulai ya materinya. Nah, struktur teks laporan percobaan itu terbagi ke dalam dua bagian yang besar. Yang pertama berisikan pernyataan umum, yang kedua adalah bagian uraian. Pada bagian pernyataan umum itu akan menjelaskan tentang tujuan, pengertian, landasan teori, dan juga latar belakang. Sedangkan pada bagian uraian akan berisikan mengenai alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya, hasilnya, dan juga kesimpulan. Baiklah, Ibu akan uraikan satu-satu ya. Yang pertama adalah pada bagian tujuan. Pada bagian tujuan ini akan menguraikan tentang pengertian dari laporan yang percobaan yang akan kita buat, kemudiannya tujuannya untuk apa, dan apa yang melatar belakangi pada laporan percobaan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah alat dan bahan. Pada bagian alat dan bahan, tentu ketika kita melakukan sebuah percobaan itu membutuhkan alat dan bahan. Apa saja yang kita butuhkan, maka kita sediakan sesuai dengan porsinya yang akan kita lakukan percobaan. Kemudian yang ketiga itu adalah langkah-langkah. Nah, pada bagian langkah-langkah di sini adalah menguraikan tahapan demi tahapan yang akan dilakukan pada saat kita melakukan sebuah percobaan. Dan yang keempat adalah bagian hasil. Nah, hasil ini menguraikan bagaimana hasil yang kita dapat dari percobaan tersebut. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ini berisikan inti dari keseluruhan hasil percobaan dari awal sampai akhir. Nah, itu merupakan struktur pada teks laporan percobaan. Nah, Ibu akan berikan contoh teks laporan percobaan, cara membuat pelangi. Nah, di situ dijelaskan. Di situ strukturnya sangat lengkap. Ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Nah, pada bagian tujuan bisa kalian perhatikan bacaan tersebut. Di situ menjelaskan tentang pengertian dari pelangi sampai kepada tujuan dari pembuatan terbentuknya pelangi tersebut. Kemudian pada bagian alat dan bahan itu dijelaskan alat apa saja atau bahan apa saja yang dibutuhkan pada proses pembentuknya pelangi. Kemudian pada bagian langkah-langkah dijelaskan tahapan-tahapan ketika kita akan membentuk proses terjadinya pelangi. Dan yang pada keempat, bagian 4 yaitu hasil, di situ akan dijelaskan bagaimana hasil dari percobaan tersebut. Dan yang kelima adalah kesimpulan dari hasil percobaan. Silahkan kalian perhatikan baik-baik, dibaca dengan seksama. Sudah? Oke, kemudian Ibu akan berikan sebuah contoh video yang cukup sangat sederhana karena Ibu buat sendiri. Ini juga berkaitan dengan pelangi. Jadi Ibu membuat sebuah video tentang proses terbentuknya pelangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita membuat percobaan tentang proses terbentuknya pelangi. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama kaca atau cermin, kemudian air, baskom, kertas putih, dan juga senter. Nah, cara membuatnya atau langkah pembuatannya yang pertama adalah isi baskom ini dengan air setengah penuh ya. Kemudian masukkan kaca dengan posisi miring.
Ya, jadi posisinya agak miring. Seperti ini ya prosesnya. Kemudian setelah kaca itu dalam posisi miring, kita arahkan senter itu ke kaca. Nah, maka akan terlihat proses terjadinya pelangi. Nah, ini adalah sebuah percobaan yang cukup sederhana dan menggunakan alat yang sederhana. Nah, itu merupakan sebuah contoh melakukan percobaan dan bisa kita tuliskan ke dalam bentuk teks laporan percobaan. Bagaimana? Sudah kalian saksikan video tersebut? Nah, itu merupakan sebuah contoh percobaan yang sangat sederhana dengan alat yang sederhana yang bisa kita dapatkan di rumah, yaitu tentang terbentuknya proses terjadinya pelangi. Nah, Ibu harapkan dengan video yang cukup sederhana itu bisa memberikan motivasi kepada kalian, atau kalian berkeinginan untuk mencobanya di rumah, silahkan. Dan Ibu berharap video itu bisa memberikan nilai manfaat buat kalian. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan mengenai struktur teks laporan percobaan, dan tugas buat kalian masih sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu kalian cukup mencatat materi yang ada dalam video ini, kemudian kalian foto dan kirimkan ke Ibu. Itu saja. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.